Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Aku yakin kamu sudah familiar dengan item tanda simbol dari 7 murid sejati sekte Tianming ini. Lakukan kultivasi pintu tertutup selama beberapa tahun untuk mempelajarinya. Saat kamu keluar, aku akan memberikan harta menyelamatkan nyawa lainnya. Kun Fengji segera menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras untuk menekan kegembiraan di hatinya. Meskipun dia tahu bahwa dia hanya akan mendapatkan gelar tersebut untuk sementara, namun dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Sebenarnya dia tahu bahwa murid-murid di divisi kuning lainnya tidaklah lemah dan masing-masing dari mereka pandai menyembunyikan diri. Kecuali mereka bertarung secara nyata, mustahil untuk mengetahui masing-masing kekuatannya. Jika mereka bertarung, dia tidak yakin akan menang, dan yang terpenting, divisi kuning memiliki saudara senior Yun Daozi. Kun Fengji telah mengikuti guru selama lebih dari 2000 tahun, namun ketika dia bergabung, saudara senior sudah ada di sana. Dia tidak tahu berapa lama saudara seniornya sudah mengikuti gurunya. Namun, meskipun saudara senior ini agak sombong dan tidak berbicara kepada siapapun, namun dia juga tidak berminat dengan posisi sebagai murid sejati. Dia bahkan tidak mencoba untuk memperebutkannya. Wang Lin diam-diam memperhatikan ini dari samping, namun pandangannya lebih tertuju pada Yun Daozi daripada yang lain. Tetapi yang paling aneh menurut Wang Lin adalah setelah Tian Yunzi mengeluarkan kristal kuning itu, ketenangan di matanya tiba-tiba runtuh dan digantikan oleh rasa takut. Namun rasa takut itu segera digantikan oleh ketenangan, seolah-olah apa yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Jika bukan karena Wang Lin yang memperhatikannya, maka dia tidak akan menemukan detail kecil ini. Yun Daozi juga merasakan ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Setelah lama mencari, Yun Daozi akhirnya memutar pandangannya dan menunjukkan senyuman tipis. Bisa dianggap senyum tipis ini agak aneh, seolah-olah dia telah melihat segalanya. Selanjutnya adalah gelar murid sejati untuk divisi ungu. Wang Lin, Zhao Xinmeng, Bai Wei, apakah kalian bertiga sudah siap? Tian Yunzi segera memandang Wang Lin dan mengangguk sambil tersenyum. Bai Wei segera mengangguk dan berkata dengan hormat. Murid menyerah. Saudara keempat Zhao Xinmeng menatap ke arah Wang Lin dengan ekspresi serius dan berkata dengan lembut. Saudara ketujuh, jika aku menyerah juga, akan terlalu mudah bagimu untuk mendapatkan gelar itu. Pertarungan antara kita berdua akan terjadi hari ini. Saat ini, gambaran mata ketakutan Yun Daozi muncul di benak Wang Lin dan dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Murid menyerah. Wang Lin menarik napasnya dalam-dalam dan menatap ke arah Tian Yunzi. Tiba-tiba, Tian Yunzi menampilkan ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Tian Yunzi mengerutkan kening saat dia melihat Wang Lin dan bertanya dengan nada serius. Mengapa kamu menyerah? Ekspresi tenang juga menghilang dari wajah Zhao Xinmeng dan digantikan dengan ekspresi aneh. Dia menatap Wang Lin dan merenung dalam diam. Ketakutan di wajah Yun Daozi masih belum hilang dari pikiran Wang Lin. Setelah mendengar kata-kata Tian Yunzi, dia terdiam sebelum menjawabnya. Tingkat kultivasi murid tidak cukup tinggi untuk bersaing dengan saudara keempat. Wang Lin. Tian Yunzi memotong kata-katanya, lalu menatapnya penuh arti dan berkata dengan nada serius. Guru ingin kamu mencoba memperjuangkannya sekali saja. Murid-muridku tidak boleh menjadi pengecut. Selain itu, kamu tidak boleh terganggu oleh orang lain dan mengisi hatimu dengan hal-hal yang tidak perlu. Kamu hanya perlu ingat bahwa kamu harus mengikuti keinginanmu di dalam segala hal. Aku akan memberimu setengah batang dupa untuk memikirkannya sendiri. Jika kamu masih memutuskan untuk menyerah, maka aku tidak akan menghentikanmu.
Setelah berbicara, Tian Yunzi mengerinyitkan dahinya. Kemudian dia menatap Yun Daozi dan ekspresinya berubah muram. Ketika Yun Daozi memperhatikan gurunya, hatinya langsung bergetar dan dia buru-buru menundukkan kepalanya. Pandangan Tian Yunzi juga mendarat pada murid-murid dari 6 divisi lainnya. Sekarang tatapan mereka dipenuhi kebingungan dan semuanya mengarahkan pandangannya pada Wang Lin. Karena di mata mereka, sangat jarang guru mereka mencoba mengubah pikiran orang lain. Di divisi ungu, selain Sun Yun, Wang Lin adalah orang kedua yang mengalami hal ini. Saat berikutnya, setengah batang dupa perlahan berlalu. Mata Wang Lin berbinar lalu dia melihat ke arah Tian Yunzi dan dengan penuh hormat menggenggam tangannya. Murid akan memperjuangkannya sekali. Seketika Tian Yunzi menampilkan ekspresi gembira dan mengangguk. Bagus. Zhao Xinmeng menatap Wang Lin dan berkata dengan lembut, "Saudara ketujuh, ayo kita mulai." Satu demi satu bintang ungu tiba-tiba muncul dan mulai mengorbit di sekelilingnya. Wang Lin menatap serius ke arah bintang-bintang itu. Di planet Tianyun, sepertinya harta magis tidak banyak digunakan saat bertarung. Orang-orang lebih menggunakan mantra sebagai gantinya. Meskipun dia tidak banyak bertarung sejak tiba di sini, namun semua orang yang dia temui menggunakan mantra sebagai metode utama penyerangan. Bintang-bintang yang mengorbit dari Zhao Xinmeng mulai berkumpul menuju jarinya saat dia bergerak di udara. Hampir dalam sekejap mata, seluruh lengan kanannya ditutupi oleh cahaya ungu yang tebal. Bahkan seluruh tubuhnya dilapisi oleh lapisan cahaya ungu yang memberinya perasaan misterius. Saudara ketujuh, aku tahu kamu tidak tahu apa Daoku. Jadi aku akan memberitahumu hari ini. Daoku adalah bayangan iblis. Selama aku melihat mantra satu kali dan persyaratannya tidak melampaui kultivasiku, maka aku bisa menirunya. Meskipun kekuatan itu tidak akan sepenuhnya, namun itu tetaplah efektif. Perlu kamu ketahui, mantra ini kubuat dengan meniru jari iblismu. Aku menyebutnya tangan iblis ungu. Saat berbicara, dia segera melambaikan tangannya ke depan. Cahaya ungu tiba-tiba meninggalkan lengannya dan terbang menuju Wang Lin. Tubuh Wang Lin berkelebat saat dia cepat-cepat mundur. Pada saat yang sama, dia mengangkat jari telunjuk kanannya. Energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya bergerak dan api ungu dengan cepat muncul di ujung jarinya. Pada saat api itu muncul, aura iblis yang mengerikan muncul dan mengelilingi area itu. Anak ini, apakah dia benar-benar cocok untuk Daoku? Saat itu dia meninggalkanku dengan satu kalimat, Daoku adalah Dao takdir surga. Hanya dengan menemukan orang yang cocok dengan Daoku, aku akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke langkah ketiga. Ekspresi Tian Yunzi tetap normal saat dia memberikan perhatian ekstra pada jari telunjuk kanan Wang Lin. Jika anak ini benar-benar cocok untuk Daoku, maka aku Tian Yunzi bersedia mengambil resiko dengan cara apapun. Sudah lebih dari 30.000 tahun sejak aku bertemu dengannya. Dan sejak saat itu, aku telah kehilangan sebagian besar muridku. Apakah aku benar atau aku salah karena telah melakukan ini? Tian Yunzi menatap Wang Lin dengan tatapan melankolis. Saat ini mata Wang Lin tampak serius dan dia segera berteriak, "Jari iblis!" Api ungu di jarinya tiba-tiba terbang keluar dan bertabrakan dengan tangan iblis ungu milik Zhao Xinmeng. Ketika bintang-bintang ungu sepenuhnya menyatu dengan cahaya ungu, serangkaian suara berderak dan letupan terdengar darinya. Energi iblis yang keluar dari cahaya itu beberapa kali lebih kuat daripada jari iblis Wang Lin. Ini jelas terjadi karena beberapa perubahan misterius dari dua mantra yang bertabrakan. Zhao Xinmeng segera mundur dan menepuk tasnya, lalu sebuah mutiara muncul di tangannya. Dia memperlihatkan ekspresi licik saat dia berkata dengan lembut,
Setelah mengatakan itu, energi iblis yang menyebar tiba-tiba berhenti dan mulai bergerak menuju mutiara di tangannya. Segera semua energi iblis diserap seluruhnya olehnya. Mutiara yang tadinya putih dan tanpa cacat, kini menjadi gelap gulita, seolah-olah ada jiwa pendendam di dalamnya dan memancarkan gelombang energi dingin. Zhao Xinmeng memegang mutiara itu dan tersenyum. Saudara ketujuh, aku tidak akan melawanmu untuk mendapatkan gelar murid sejati, tetapi energi iblis ini harus menjadi milikku. Wang Lin menatap mutiara itu dan berkata dengan nada serius, "Kamu menciptakan tangan iblis ungu untuk membuatku menggunakan jari iblis dan kemudian menyerap energi iblis darinya. Saudara senior, jika kamu bertanya langsung padaku, mungkin aku tidak akan keberatan. Tetapi sekarang itu mustahil. Tetapi sekarang mustahil bagimu untuk mendapatkan energi iblis ini." Saat Wang Lin selesai berbicara, energi iblis di dalam mutiara di tangan Zhao Xinmeng dengan cepat menghilang, seolah-olah itu tidak pernah ada. Segera mutiara gelap itu berubah menjadi putih bersih kembali. Energi iblis ini bukanlah energi iblis nyata yang diperoleh dari kultivasi, melainkan ilusi yang diciptakan dari energi spiritual surgawi Wang Lin. Hasilnya, Wang Lin memiliki kendali penuh atas hal itu, dan hanya dengan satu pikiran, dia bisa menghilangkannya. Energi spiritual surgawi yang dapat diubah seperti ini tidak dapat diberikan kepada orang lain. Jika tidak, maka seseorang yang mempelajarinya pasti akan menemukan metode untuk mengolah jari iblis. Wang Lin berjanji kepada si Tunan bahwa dia tidak akan pernah mengajarkannya kepada orang lain. Ekspresi Zhao Xinmeng menjadi suram dan tangannya terkatup rapat. Dia menatap mutiara di tangannya dan meremasnya dengan sekali tekanan. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk menatap Wang Lin dan berkata dengan lembut, "Saudara ketujuh, aku hanya menginginkan sedikit energi iblismu. Jika kamu memberikannya kepadaku, maka aku akan menyerah. Namun jika tidak..." Wang Lin menatap tajam ke arah Zhao Xinmeng. Meskipun mereka pernah bertransaksi di masa lalu, namun mereka menempuh jalannya masing-masing. Saudara keempat, aku tidak dapat membantumu dalam hal ini. Zhao Xinmeng menatap Wang Lin dengan penuh arti. Tak lama kemudian, dia mengangkat lengannya dan berkata pelan, 9 siklus taktik pemurnian surgawi. Bersamaan dengan itu, cahaya keemasan yang kuat muncul dari dalam tubuh Zhao Xinmeng. Pada saat yang sama, wajahnya ditutupi oleh cahaya keemasan dan memancarkan perasaan misterius. Tangan kanannya terlihat seperti pilar emas yang memancarkan gelombang cahaya keemasan. Energi spiritual surgawi logam mulai muncul perlahan di sekitar lengan kanannya, membentuk pusaran emas yang perlahan berputar di dalam lengannya. 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus, 4 siklus, 5 siklus. Energi itu berputar sebanyak 5 kali sebelum pusaran emas itu berhenti dan mulai berputar terbalik. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangan kirinya. Energi spiritual surgawi logam 3 siklus yang telah dibatasi tiba-tiba dilepaskannya dan dikumpulkan di telapak tangannya. Pusaran berukuran serupa muncul di tangan kiri Wang Lin dan mulai berputar perlahan. 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus. Ekspresi terkejut muncul di mata Zhao Xinmeng. Dia baru saja memberikan taktik pemurnian surgawi 9 siklus kepada Wang Lin beberapa hari yang lalu. Tetapi dia mampu mencapai 3 siklus dalam waktu yang sangat singkat. Tentu saja ini di luar dugaannya. Namun Zhao Xinmeng menyembunyikan keterkejutan di matanya dan berkata dengan tenang, 3 siklus tidak ada gunanya melawanku. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat energi spiritual surgawi di tubuhnya mulai bergerak. Seutas energi spiritual surgawi bergerak dari tubuhnya ke energi spiritual surgawi logam 3 siklus. Kemudian energi spiritual surgawi logam bergetar hebat dan berputar lagi. Sekarang menjadi siklus keempat.
Setelah mengatakannya, rangkaian energi spiritual surgawi lainnya bergerak melalui tubuh Wang Lin dan masuk ke lengan kirinya. Kemudian, 4 siklus energi spiritual surgawi logam berputar lagi. Sekarang sudah 5 siklus. Meskipun ekspresi Wang Lin tenang, namun dia merasakan sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya. Walaupun energi spiritual surgawi logam di lengan kirinya mulai tak terkendali, tetapi kekuatan mental Wang Lin bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan Zhao Xinmeng. Bagaimanapun, semua yang dia alami di planet Sujaku adalah hal-hal yang tidak akan pernah dialami Zhao Xinmeng yang berstatus sebagai seorang murid sekte besar dan terkenal. Pada saat ini, di mata Zhao Xinmeng, ekspresi Wang Lin tenang dan sikapnya normal, serta tidak menunjukkan sedikit tanda-tanda sesuatu yang salah. Wang Lin tersenyum tipis sambil menatap Zhao Xinmeng dan berkata, "Mungkinkah kamu ingin melihat energi spiritual surgawi logam 6 siklus milikku?" Ekspresi Zhao Xinmeng tenggelam saat mendengarnya. Dia memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Bahkan jika kamu memiliki kekuatan 6 siklus, kamu tetap bukan tandinganku." Wang Lin tertawa mendengarnya, lalu dia menepuk tas penyimpanannya dan kapak milik klan iblis raksasa terbang dalam seberkas cahaya hitam, kemudian melayang di udara. Pada saat yang sama, perangkap binatang dari pergelangan tangan Wang Lin terbang keluar dan berubah menjadi kereta perang. Apakah aku sudah cocok bersaing denganmu jika aku menambahkan keduanya? Zhao Xinmeng memandang Wang Lin dengan dalam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan lembut, "Aku meremehkanmu, saudara ketujuh. Aku menyerah." Setelah mengatakannya, dia pindah kembali ke tempat para murid divisi ungu berada. Namun tepat pada saat itu, seberkas cahaya ungu tiba-tiba menyambar dari langit. Murid-murid dari 6 divisi lainnya menatap ke kejauhan pada sinar cahaya ungu. Lebih dari separuh dari mereka membuat wajah aneh setelah melihat cahaya ungu itu. Namun ekspresi Tian Yunzi tetap sama. Dia bahkan tidak melihat cahaya ungu dan hanya meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Cahaya ungu itu melesat dan berhenti sejauh 1000 kaki yang memperlihatkan seorang pria parubaya. Wajah orang ini pucat dan sangat kurus. Dia tampak seperti pedang panjang tajam yang memancarkan aura dingin. Aura ini sangat mirip dengan aura murid-murid dari pedang suci Ling Tianhou. Dia mengenakan jubah ungu. Pakaiannya hampir sama persis dengan pakaian Wang Lin dan Bai Wei. Dia berdiri di sana sambil mengulurkan tangannya ke arah Tian Yunzi dan berkata, "Murid Chen Tao memberi salam kepada guru." Itu dia. Mata Bai Wei menjadi serius saat menatapnya. Terlihat ada ekspresi rumit yang terpancar di matanya saat saudara keempat Zhao Xinmeng juga menatap orang ini. Saudara keenam divisi ungu, pemegang gelar murid sejati sebelum Sun Yun. Dikatakan bahwa dia mengikuti guru dalam waktu yang sangat lama. Ketika dia kalah dari Sun Yun, dia meninggalkan sekte Tianming untuk melatih dirinya di luar. Seketika gelombang diskusi datang dari murid-murid 6 divisi lainnya. Saat tatapan Tian Yunzi jatuh pada Chen Tao, dia menampilkan ekspresi kagum dan berkata, "Kamu berhasil kembali. Bagus sekali." Chen Tao memiliki ekspresi tabah ketika dia menjawabnya. "Murid awalnya tidak akan terlambat, tetapi ketika aku melewati planet tinta hitam, aku melihat harta karun langka di sana. Aku ingin memberikannya kepada guru sebagai hadiah dan karena itu aku tertunda." Tian Yunzi langsung tertawa mendengarnya dan bertanya, "Harta karun apa yang menarik perhatianmu?" Ekspresi Chen Tao tenang saat dia menepuk tas penyimpanannya dan sebuah benda muncul di tangannya. Benda ini adalah bunga dengan 6 warna. Bunganya sendiri berwarna putih, tetapi ke-6 daunnya
berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru muda, dan kuning. 6 warna yang berbeda tidak membuat bunga putih itu tampak aneh. Sebaliknya, mereka memberikan kesan yang luar biasa. Chen Tao mengirim bunga itu ke depan dan dengan hormat berkata, "Pengetahuan murid tidak cukup bagus, jadi murid tidak dapat mengenali bunga apa ini. Namun di planet tinta hitam, ada 3 binatang buas berkualitas tinggi yang memperebutkannya, sehingga murid penasaran dan akhirnya mengambilnya." Bunga itu perlahan terbang menuju Tian Yunzi dan berhenti di depannya. Tian Yunzi memandang bunga itu lalu merenung sejenak dan berkata, "Bunga ini disebut glasir 7 warna. Dibutuhkan waktu 10 tahun untuk berakar, 100 tahun untuk tumbuh daun, 1000 tahun untuk bertunas, dan 10.000 tahun untuk berbunga. Setiap kali mekar, ia mengeluarkan 1 warna hingga mekar 6 kali. Pada mekar yang ke-7, ia melepaskan cahaya 7 warna. Binatang buas menyukai bunga ini, dan jika seekor binatang buas melahapnya saat melepaskan cahaya 7 warna, maka bunga ini akan sangat bermanfaat. Bunga ini dianggap sebagai harta surgawi. Aku yakin bunga ini berada di tingkat ke-93 di aliansi kultivasi. Penatua Sun, apakah aku benar?" Saat Tian Yunzi berbicara, dia melihat ke arah Penatua Sun. Dia samar-samar tersenyum dan mengangguk. "Iya, itu betul. Itu adalah glasir 7 warna, tetapi belum lengkap dan belum membentuk daun terakhir. Namun dengan mantra Tian Yunzi, tidak butuh waktu lama agar daun ke-7 terbentuk." Segera Tian Yunzi mengangkat tangan kanannya dan menangkap bunga itu. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan menerima ini." Mata Chen Tao berbinar melihatnya. Dia kemudian menatap ketiga murid divisi ungu dan berkata dengan tenang, "Sepertinya divisi unguku semakin mengecil. Bai Wei, Zhao Xinmeng, apa kabar kalian?" Ekspresi Bai Wei tampak agak tidak wajar dan tidak mengatakan apapun. Adapun Zhao Xinmeng, dia menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia menghela nafas dan berkata, "Aku hanya tahu bahwa kamu pasti akan kembali untuk merayakan ulang tahun guru." Chen Tao menatap Zhao Xinmeng sebelum melirik Wang Lin dan kemudian tidak lagi memperhatikannya. "Di mana Sun Yun?" Zhao Xinmeng menghela nafas dan mengirimkan transmisi suara. Ekspresi Chen Tao menjadi suram. Dia menoleh untuk melihat Zhao Xinmeng sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Wang Lin dan berkata, "Kamu adalah saudara ke-7. Sebutkan namamu." Wang Lin. Mata Wang Lin tenang saat menjawabnya. Sejak Chen Tao muncul, dia tidak menyembunyikan kultivasinya. Wang Lin samar-samar bisa melihat bahwa kultivasinya telah melewati tahap transformasi jiwa dan seharusnya sudah berada pada tahap ascendant. Adapun tahap ascendant yang mana, Wang Lin tidak dapat mendeteksinya. "Kamu tidak layak menjadi saudara ke-7-ku. Sun Yun adalah satu-satunya saudara ke-7-ku." Ekspresi Chen Tao tenang saat dia mengalihkan pandangannya dari Wang Lin. Tian Yunzi masih mengamati murid-muridnya dan tersenyum tetapi tidak berbicara. Chen Tao segera memandang Tian Yunzi dengan hormat dan dengan tegas berkata, "Guru, murid kembali kali ini karena aku ingin mendapatkan kembali gelar murid sejatiku. Kuharap guru setuju." Tian Yunzi segera tersenyum tipis dan berkata, "Saat ini, di divisi ungu hanya kamu dan saudara ke-7-mu yang berhak menyandang gelar murid sejati. Di antara kalian berdua, hanya satu yang akan mendapatkannya." Chen Tao mengungkapkan senyuman dingin dan mengambil langkah maju. Dengan satu langkah, dia sampai di hadapan Wang Lin. Tangannya bergerak lebih cepat dari kilat saat dia mengeluarkan segel yang berjarak 1 kaki dari Wang Lin. Serangkaian raungan menggelegar terdengar saat tubuh Wang Lin dengan cepat mundur dan kapak klan iblis raksasa muncul di hadapannya untuk memblokir kekuatan segel.
Pada saat yang sama, energi spiritual surgawi logam di lengan kirinya digunakan, dan itulah bagaimana dia mampu menstabilkan dirinya setelah mundur beberapa puluh kaki. Dia berdiri di sana dan menatap Chen Tao dengan ekspresi muram. Wang Lin selalu waspada sepanjang waktu. Serangan sebelumnya bukan untuk menyerangnya, tetapi untuk mengejutkannya. Meskipun serangan itu mendarat di udara, namun gelombang kejutnya mampu menjatuhkannya. Wang Lin jelas tidak dapat menandingi kekuatan semacam ini. Wang Lin tidak tahu bahwa Chen Tao bahkan lebih terkejut lagi. Mantra yang dia gunakan barusan sangat kuat, dan meskipun tidak mendarat secara langsung, namun gelombang kejutnya seharusnya mampu membuat bocah nakal yang berada di tahap tengah transformasi jiwa terbang ratusan kaki. Pada akhirnya, dia merasa seharusnya mampu menekan Wang Lin dan tidak perlu berbuat apa-apa lagi untuk mendapatkan gelar murid sejati. Namun itu hanya membuat Wang Lin mundur beberapa puluh kaki. Hal ini tidak hanya tidak membuatnya tertekan, tetapi juga membuatnya tampak ingin mendorong Wang Lin karena dia ingin bertarung. Chen Tao segera mengerutkan kening sambil menatap Wang Lin dengan dingin dan berkata dengan nada yang arogan, "Kamu menyerah sajalah." Saat Wang Lin memandang Chen Tao, tatapannya perlahan menjadi dingin. Sikap berlebihan orang ini sangat jelas terlihat. Dia segera mengangkat tangan kirinya dan mengirimkan energi spiritual surgawi logam 5 siklus. Hampir dalam sekejap mata, Wang Lin tiba di hadapannya. Chen Tao melihatnya dan dengan lembut berkata, "Ini bukan cara yang terbaik menggunakan mantra ini." Setelah berkata, dia mengarahkan jari kanannya ke depan dan kemudian pusaran energi spiritual surgawi logam tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan gelombang suara dengungan yang keras. Chen Tao menjentikkan pusaran emas yang menyebabkannya berputar sekali lagi dan kekuatannya semakin meningkat. Jelas itu sudah mencapai 6 siklus. Chen Tao tidak berhenti dan menjentikkannya 3 kali lagi. Aura yang terasa seperti bisa menghancurkan langit dan bumi menyebar dari pusaran emas. Saat ini pusaran telah mencapai batas 9 siklus. Chen Tao mengangkat kepalanya dan memandang Wang Lin dengan jijik. Dia menekan tangan kanannya ke depan yang menyebabkan pusaran emas mengubah arah dan menyerang Wang Lin. Wajah Wang Lin terlihat muram saat dia dengan cepat mundur. Dia segera mengambil kapaknya, lalu melompat ke udara dan mengayunkannya ke bawah. Setelah terdengar suara gemuruh, seberkas energi kapak yang tingginya lebih dari 10 kaki keluar dari kapak dan turun ke pusaran emas. Setelah energi kapak mendarat di pusaran emas, itu menyebabkannya melambat sedikit. Wang Lin merasakan bahaya mendekat, tetapi dia sama sekali tidak panik. Dia segera mengangkat tangannya ke udara dan mengarahkannya ke langit. Cahaya perak tiba-tiba muncul di atas pusaran emas, dan pada saat yang sama, Wang Lin menggunakan keterampilan teleportasinya. Namun targetnya bukanlah dirinya, melainkan pusaran emas yang ditutupi oleh cahaya perak. Wang Lin membentuk mantra teleportasi satu persatu dan dalam sekejap mata, semuanya selesai. Teleportasi yang lebih hebat. Saat dia berbicara, pusaran emas itu sudah mencapai 3 kaki darinya, jadi dia bisa merasakan aura destruktifnya. Namun dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa panik di wajahnya. Ketika jaraknya sudah berada 1 kaki dari Wang Lin, cahaya perak yang mengelilinginya mulai berkedip dengan keras. Kemudian dia menghilang seolah-olah tidak pernah ada di sini. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.